Assalamualaikum Kang Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang. Kang Petro, apa Kang? Gini loh Kang Petro, saya kadangkala kan sudah kemarin waktu itu saya belajar untuk pembersihan hati. Ya. Terus, saya itu masih bingung kok saya sudah belajar pembersihan hati, langkah saya masih terus itu untuk apa, kadang masih begini dan begitu. Ya memangnya begitu, tetap sabar, innallaha ma'as-sabirin ya Kang. Tetap kita sabar karena kita tarafnya ada prosesinya, gak langsung instan ya Kang. Oh begitu ya Kang Petro. Iya, pan saya ada suatu perjalanan, ya sedikit ada hal untuk keluarga kami. Terus kami itu ya bagaimana, karena bingung, dia mikir wah enaknya ini kemana, mau minta tolong ke berapa. Oh gini ya, ini harus kasih tahu Petro. Kalau seumpamanya Adi Bagong ini ada suatu hal di dalam kehidupan terus menjadikan bingung, atau umpama kena musibah atau kena ada ujian apapun bentuknya, ya kita sesuai aja, kita kuatkan ketauhidan kita, keimanan kita sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Karena di sana sudah disodorkan wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamut. Jadi Bagong harus dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang kekal, yang tiada mati Kong. Oh jadi begitu ya Kang Petro. Lah iya toh, yang semestinya itulah Allahu Somad ya. Minta tolongnya tetap kepada Allah. Caranya apa? Sudah dijelaskan, ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku ya, karena Allah sifatnya maha mendengar, insya Allah akan dikabulkan. Haturkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi permasalahan diri kamu atau apa yang kamu hadapi, semua serahkan kepada Allah. Kembali turja'un kepada Allah, fafiru ilallah, balilah engkau kepada Allah. Iya Bang Petro, iya. Jadi tetap saya harus menerjemahkan dalam kesabaran. Lah iya, makanya gini ya Bang, maaf ini kami mencoba memberikan kepada Adi Bagong tentang kenapa sih kita kok disuruh sabar. Iya Bang Petro, gini ya, ini tentang masalah supaya kita ini bisa mengerti apa yang tertera di dalam ayat Quran telah diterangkan juga. Gini, kalau kita belajar sabar, kita seakan-akan jiwa kita ini tenang apa enggak kok? Insya Allah ya terima, tenanglah. Makanya ada kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, jiwa yang tenang. Ini kalau orang belajar mau sabar, ikhlas, ya ini jiwanya menjadi tenang Kong. Oh gitu ya Kang Petro. Iya, jadi jiwanya tenang seperti apa yang tertera di dalam kitab Al-Quran ya. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Iya, irji'i. Nah, irji'i robiki rodian dengan hati yang ikhlas itu tadi loh. Maka kita akan ditunjukkan jalan-jalannya. Ya. Terima kasih itu Pak itu. Ya saya coba kembali kepada kesabaran. Nah, ingat kesabaran itu harus kita tanamkan dengan rasa ikhlas. Kita harus tawakal tadi kesemuanya hanya kepada Allah yang menghidup, yang kekal, yang tiada mati. Jangan kepada yang lain-lain. Nanti salah dalam pengeterapan perjalanan kita ini Kong. Maka
sedikit coba saya terangkan. Atau pernah Kakang Petruk ini waktu itu telah mendengar waktu nyantri dulu ya. Waktu nyantri dulu telah diterangkan di dalam suatu kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan begini, Kang. Gimana itu Kang Petruk? Ini saya ambil perkataan aja supaya kamu lebih paham. Lihat Kang Petruk, gini. Telah dijelaskan bahwa jiwa manusia pada asalnya adalah latifah robbaniyah. Apa itu Kang Petruk latifah robbaniyah? Nah ini loh, makanya yang kemarin saya ngomong, ayo dibersihkan kotoran-kotoran hati yang melekat di dalam diri kita ini, ayo dibersihkan ya, supaya kita mengetahui apa latifah robbaniyah itu. Dalam kurung kotib itu cahaya ketuhanan dan dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu loh ya. Makanya tadi sudah jelas, kamu bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Ini konsepnya harus paham di sini. Makanya dekat dengan Allah ya, kita selalu memuja dan memuja serta bertasbih, yang mana semuanya itu hanya semata-mata kita kepada Allah. Iya Kang Bito. Akan tetapi setelah jiwa itu berhubungan dengan jasad ini, basaria ini, berubah jiwa itu. Nah, berubah jiwa itu mengerti bahwa ada yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak titik awal dari apa yang disebut ghaflah atau lupa. Itu ya Pak Betul. Karena kita lupa. Iya, karena lupanya kita ini karena terlalu banyak kita syahwat itu syahwat dunia yang selain Allah itu banyak melekat di diri kita. Akhirnya kita tidak mengerti, tidak marifat kepada Allah. Nah, makanya dengan ada lupa terhadap keasliannya dirinya sebagai latifah kita, latifah robbaniyah, lupa terhadap tugas yang harus diembannya karena segala yang lain dari Allah dalam kurung atau keadaan kainat, kaun atau abyar ya. Kalau dengan al-hikam atau ilah itu abyar yang menutupi ya, selain dari Allah itu makhluk semua ya. Yang baru diketahuinya itu telah mampu menguasai jiwanya, yaitu mutabiin atau bimirati. Bila mana melekat pada lensa mata hatinya semua bentuk derajat, pangkat, kedudukan atau keduniawian apapun. Nah ini disinilah perlunya untuk dibersihkan. Makanya di situ diutus, diberikan contoh sebagai Rasulullah yang diturunkan para rasul juga memberikan suatu peringatannya yang bagaimana Kang Petruk. Nah, makanya di situ dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga ya, itu di dalam wazakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Berilah peringatan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu berharga sekali untuk orang yang beriman atau orang yang percaya. Begitu ya Kang Petruk. Nah iya, makanya dari itu pun harus tahu bahwa diutus itu supaya kita tidak apa, kalau kita mengikut innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian bila mana kita tidak memahami akan diri kita, unsur diri kita ada yang secara zahiriah dan secara batiniah. Nah, maka melaksanakan apa yang diingatkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Satu larangan dan perintah merupakan cara pembersih hati, jiwa dan perasaan yang paling tepat dan paling berguna. Makanya wastabi'uni, ikutlah langkah-langkah Rasulullah.
insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, lahir dan batin kita. Itu caranya begitu, Kong. Karena apa? Jiwa yang tadinya, ya Kong, itu sebelum dibungkus dengan jasad ini loh, ya, jiwa-jiwa yang tadi yaitu Hanatul Mutmainah tadi loh, itu jiwa itu sebelum dibungkus dengan jasad basaria ini dalam keadaan bersih dan suci. Oh gitu ya Kang Petru. Iya, dengan pembersihan itu akan kembali seperti semula, dapat menyaksikan al-haq atau yang maha benar. Oh gitu ya Kang Petru. Jadi kita akan tahu kebenaran. Iya, makanya kembali seperti dahulu waktu alastu birobikum. Gitu ya Kang Petru. Iya, selanjutnya dapat pula menyaksikan yang lainnya. Makanya kalau kita coba mengambil di dalam suatu pernah ya, Kang Petru membaca di Ad-Durrun Nafis itu dikatakan gini, Bro. Suhudul wadati fil kasroti. Penyaksian atau pandangan suhud yang esa pada jumlah yang banyak. Maksudnya pandangan yang satu kepada yang banyak. Nah ini kita harus belajar. Kalau nggak belajar ya kita hanya begini nggak akan paham tuh. Ya Kong, ya Kang Petru. Wasuhudul kasroti fil waqta. Penyaksian atau pandangan kita terhadap yang banyak kepada yang satu. Makanya di situ qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya Kang Petru. Iya, makanya ayo ya kita kuatkan, kita belajarkan supaya kita mengikuti. Makanya bagaimana caranya? Ya kita harus belajar satu dengan mengerti tentang pengertian-pengertian yang dinamakan ilmu yakin. Loh, kok ada ilmu yakin toh Kang Petru? Ya ada. Ilmu yakin itu yang kedua, belajar sampai kepada ainul yakin, yang ketiga sampai hakul yakin. Nah ini pelajaran-pelajaran yang mana kalau ingin mengetahui ya belajar ketasawufan. Makanya belajar tasawuf ini juga termasuk fardhu ain. Selepas kita juga mendalami tata hukum namanya ilmu syariah, ilmu tata dhahir yang mengatur jasmani dengan ilmu-ilmu fikih, baru kita masuk ke dalamnya untuk belajar ilmu tasawuf untuk penjernihan pembersihan hati dari kotor-kotoran hati, baru ya kita meningkatkan kepada ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu masuk kepada hakikat dengan cara ilmu makrifatnya. Makanya di situ di dalam ilmu yakin itu ilmu yakin lati wa ma'rifatuhu ta'ala bil barohin. Apa itu Bang? Ilmu yakin ya ialah makrifat kepada Allah Ta'ala dengan beberapa suatu keterangan. Ini di Sirajul Thalibin ini diterangkan. Ya, makanya kita belajar itu. Yang kedua namanya ainul yakin. Bagaimana? Di situ juga diterangkan wa musyahadatuhu ta'ala qabla kulli syai'u wa huwal musamma indahum bil muayyanati. Nah, ini cara-cara. Ya, yang kedua itu ada ya, ini sudah jelas. Yang kedua musyahadah terhadap Allah. Kalau tadi ialah keyakinan berdasarkan kenyataan, tidak alasan apapun mampu menolaknya bila menyatakan itu ada. Terus yang kedua musyahadah terhadap Allah Ta'ala sebelum menyaksikan segala sesuatu yang menurut ya. Itu disebut mu'ayana atau kenyataan atau pembuktian. Hal ini adalah di dalam ilmu yakin. Maka kita perlu harus menuju kepada hakul yakin. Yang ketiga pelajarannya hakul yakin wa musahadatuhu ta'ala fi kulli syai'in bila khululin wa tihadi wa fisoli wa rattisol. Hakul yakin itu ialah keyakinan yang sebenarnya itu loh Pong. Makanya hakikat musyahadah terhadap Allah SWT secara nyata dan meyakinkan tanpa dalil dan pembuktian. Hakul yakin ialah musyahadah terhadap Allah SWT dalam segala sesuatu tanpa hulul,
atau bersatu tanpa itikad terpadu, tanpa invisal bersambung, dan tanpa invisal berhubung-hubungan. Nah, kalimat-kalimat ini semua ya seperti apa yang diterterakan di dalam Al-Hikam, Sya'ato'ilah, itu ya kita perlu belajar. Ataupun Siratul Thalibin kita belajar, Risalah Usyairiyah kita pelajari. Banyak lagi kitab-kitab itu untuk panduan-panduan, dan kita lebih mengerti kepada bagaimana caranya kita semakin belajar dan kita bisa makrifat kepada Allah. Gitu loh Bang ya. Cukup ya sekiranya, mungkin nanti bisa disambung lagi lain waktu. Ya Bang Petruk, terima kasih banyak atas apa yang diberikan Kang Petruk, banyak sekali aku terima. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan kami selahir dan batin selalu menghambakan diri kepada Allah dengan cara yaitu tadi juru sabar dan ikhlas. Ya benar, ingat kepada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya sudahlah, ayo kita tutup. Mudah-mudahan kita saling diberi petunjuk oleh Allah dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.